Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Kamu gak ada niat buat selingkuh sama dia kan? Reza hanya bisa diam sambil merenungi semua yang dikatakan sang sahabat. Setelah dipikir-pikir apa yang dikatakan Bintang itu semua ada benarnya. Laki-laki yang telah mengkhianatinya saja bisa bahagia dengan kekasih barunya. Tanpa sama sekali merasakan rasa bersalah kepadanya. Terus kenapa dia harus terus terpuruk dalam lingkaran kesedihannya? Bintang memotret indahnya pantai dan menjadikannya status di WA miliknya. Jauh di sana ternyata langit melihat status yang baru dibuat sang kekasih. Pantai. Gumam langit. Hah, pantai, siapa? Tanya Dio. Kebetulan sore ini keempat sekawan itu sedang berkumpul di sebuah kafe. Seusai Langit dan Aris selesai bertemu dengan klien mereka. Pasti ceweknya. Sahut Aris. Kamu mantai? Sama siapa? Di mana? Aku susul ya. Bintang yang ada di seberang sana hanya bisa mengernyitkan dahinya. Setelah membaca pertanyaan beruntun yang ditulis Langit dalam pesannya. Ada apa, Bi? Tanya Reza. Biasa nih Dogan kirim pesan tanya aku di mana. Jawab Bintang. Oh, kasih tahu aja kita ada di sini, biar si Doi gak khawatir. Sahut Reza. Ngomong-ngomong gersep juga tuh kekasih kamu. Lihat SW yang baru aja kamu pasang. Padahal kita semua tahu kalau sekelas Doi pasti sibuk banget. Sambungannya lagi. Lagi di pantai XX sama Reza juga Henny dan Aryo. Aryo siapa? Aku susul sekarang. Cicit Bintang. Apa? Tanya Reza. Nih orang main mau susul aja, apalagi dihubungi sudah gak diangkat lagi. Kata Bintang. Sudah biarin aja, kata Reza. Makin banyak orang, makin seru kan? Sambungnya lagi. Tapi ini kan acara kita, masa? Kata Bintang. Sudah gak apa-apa, potong Reza. Sebenarnya Bintang merasa tak enak hati sama sahabatnya ini. Setelah kekasih Henny yang menyusul. Masa sekarang jadi kekasihnya juga ikut nyusul. Terus sahabatnya yang satu ini gimana? Langit, aku ikut. Seru Dio saat sang sahabat sudah berpamitan. Mau ngapain? Tanya Langit. Cek ikut aja, siapa tahu aku bisa dapat pacar. Lagian juga aku pengen kenal sama cewek yang bisa luluhin sahabat aku yang kayak Fraser ini. Jawabnya, baiklah, tapi awas jangan bikin ulah. Kata Langit pada akhirnya, memang dari mereka berempat. Hanya tinggal Langit dan Dio saja yang belum berumah tangga. Kalau Langit memang selalu dingin pada wanita-wanita yang mendekatinya.
Beda lagi dengan Dio yang masih suka bermain-main dengan para wanita alias playboy. 1 jam adalah waktu yang mereka tempuh untuk sampai di pantai XX yang disebut oleh Bintang. Setelah memarkirkan kendaraannya, Langit dan Dio berjalan menyelusuri bibir pantai untuk mencari di mana keberadaan sang pujaan hati. Dari jauh Langit bisa melihat siluet sosok yang dicarinya. Bintang saat ini sedang berdiri menghadap ke arah pantai, membelakangi dirinya. Kaget Bintang saat ada sebuah tangan yang melingkar di perutnya. Sayang, bisik Langit tepat di samping telinganya. Ish, kamu itu bikin aku kaget tahu, kata Bintang yang sebenarnya lega. Karena orang yang memeluknya tidak lain dan tidak bukan adalah kekasihnya sendiri. Lepas, malu tahu, ada Resa, bisik Bintang. Mau tak mau Langit pun melepaskan pelukannya, setelah melirik ke arah di mana sahabat kekasihnya berada. Resa hanya bisa memalingkan wajahnya dan mendesah melihat para sahabatnya bersama kekasih masing-masing. Dehem seseorang di belakang Langit. Kayaknya aku dilupain nih, sindir Dio. Siapa? Tanya Bintang dengan lirih pada Langit. Sayang, kenalin ini salah satu sahabat aku, namanya Dio. Dan Dio ini Bintang calon istriku. Perkenal Langit, hai. Sapa Dio, hai. Balas Bintang, oh iya ini kenalin sahabat aku, Resa. Kata Bintang, mereka berdua pun akhirnya juga saling berkenalan. Sayang, temani aku jalan-jalan sebentar yuk, ajak Langit. Tapi Resa, kata Bintang. Sudah pergi aja, aku tak apa kok, potong Resa. Biar dia sama aku, sahut Dio. Baiklah kalau gitu, Dio aku titip sahabat aku. Awas kalau dia sampai kenapa-napa. Orang pertama yang aku cari itu, kamu ingat itu. Peringat Bintang dengan penuh penekanan yang membatasi. Dio bahkan susah hanya untuk menelan ludahnya. Ish, ngeri juga ceweknya Langit. Gak yang laki, gak yang perempuan. Pinter banget mengintimidasi orang. Gumam Dio dalam hati. Apa kita ninggalin mereka berdua? Tanya Bintang yang merasa tak tenang. Telah meninggalkan sang sahabat bersama seorang pria yang baru saja mereka kenal. Gak usah cemas gitu, Dio gak bakal macam-macam kok. Sahut Langit yang seakan mengerti tentang perasaan kekasihnya. Dia itu sahabat aku, sama seperti Aris, kita sudah kenal lama. Jadi gak usah terlalu khawatir. Sambungnya lagi, oh iya teman kamu yang satunya lagi kemana? Tanya Langit yang biasanya melihat mereka bertiga, kok ini cuma berdua. Henny lagi jalan sama Aryo, kekasihnya. Sahut Bintang, kenapa gak bilang kalau mau ke pantai?
Tanya langit. Kan bisa aku temani? Katanya lagi, gak ada rencana, cuma lagi suntuk aja dan langsung kepikiran buat mantai. Jawab bintang, soalnya sudah lama juga kami gak jalan-jalan ke pantai. Sambungnya lagi, lagian kamu juga lagi sibuk kan, aku gak mau mengganggu segala aktivitas kamu. Imbuhnya, ya ampun sayang, kamu itu prioritas aku. Pekerjaan sesibuk apapun kalau bisa aku tinggalkan buat kamu. Kata langit yang tak ingin bintang merasa dinomor duakan olehnya. Ish, gombal. Cibir bintang lalu berjalan mendahului langit. Kok gombal sih? Aku serius tahu. Kata langit dengan mengekor di belakang bintang. Mereka berdua kini sedang duduk santai berdua di atas pasir. Menikmati indahnya suasana pantai menjelang malam. Mas, sahabat kamu itu sudah nikah apa belum? Tanya bintang dengan tiba-tiba. Kok kamu nanya kayak gitu? Kamu gak ada niat buat selingkuh sama dia kan? Kamu gak naksir sama dia kan? Cecar langit. Oh, sayang kok dicubit sih. Protes langit saat salah satu lengannya dicubit oleh bintang. Habisnya kamu itu kalau ngomong ngawur. Kata bintang. Cepet jawab yang tadi. Kata bintang lagi. Ya kamu nanyanya kayak gitu. Sahut langit. Dio itu masih single dan setahu aku sih dia juga lagi gak punya pacar untuk saat ini. Paparnya, bagus kalau gitu. Sahut bintang yang membuat langit memincingkan matanya. Aku mau jodohin dia sama Resa, siapa tahu aja mereka berdua cocok. Sambungnya, gak, aku gak setuju kamu main jodohin kayak gitu. Kata langit yang sangat tidak setuju dengan apa yang dipikirkan sang kekasih. Biar mereka dekat dengan sendirinya. Aku gak mau kalau kita terutama kamu terlalu ikut campur di dalamnya. Sambungnya, bukan apa-apa. Tapi kalau seandainya ada masalah dalam hubungan mereka berdua, nantinya, aku sama sekali gak mau kamu ikut terlibat. Imbuhnya lagi, aku itu kasihan sama Resa mas, dia itu menjadi tak mau membuka hatinya. Gara-gara pernah dikhianati kekasihnya, bahkan dia juga punya trauma. Karena mau dilecehkan oleh mantan kekasihnya. Saat mantannya itu tak terima hubungan mereka berakhir, papar bintang. Iya, aku paham dengan apa yang kamu rasakan. Tapi tetap saja biarkan semuanya berjalan seperti air yang mengalir. Sahut langit, Dio itu adalah orang yang paling mudah bergaul. Dan akrab dengan orang baru dibandingkan aku juga kedua sahabatku yang lain. Jadi aku sangat yakin pasti saat ini dirinya sudah mulai mengajak Resa untuk berkenalan serta berbincang. Kata langit, aku cuma gak mau Resa terus berkubang dengan rasa sakit hati juga traumanya. Kata bintang dengan sendu, iya aku tahu apa maksud kamu. Sahut langit, Bi.
Seru Henny yang berjalan bersama Aryo kekasihnya. Membuat Bintang langsung menoleh, begitu pula Langit. Loh Pak Langit, selamat malam Pak. Sapa Henny. Sahut Langit. Bi, kalau kamu di sini sama Pak Langit, Resa di mana? Sama siapa? Tanya Henny dengan beruntun. Resa ada di tempat yang tadi, dia ditemani oleh sahabat Mas Langit. Jawab Bintang. Oh iya Mas, itu kenalin namanya Aryo, kekasih Henny. Kata Bintang. Iya Beb, kenalin itu Pak Langit, dosen kami sekaligus kekasih Bintang. Timpal Henny. Tuan Muda Ralingga, kata Langit. Tuan Muda Cakrabuana, apa kabar? Senang bisa bertemu dengan orang sukses seperti Anda. Kata Aryo sambil menjabat tangan Langit. Tuan Muda Ralingga terlalu berlebihan. Kata Langit, kalian sudah saling kenal? Tanya Bintang dengan menunjuk bergantian Langit juga Aryo. Tentu saja sayang, perusahaan keluarga Ralingga. Merupakan salah satu rekan bisnis perusahaan Cakrabuana. Jawab Langit. Tuan Muda Cakrabuana, tolong panggil saya dengan Aryo saja, jangan dengan Tuan Muda Ralingga. Biar kita lebih akrab, kata Aryo. Baiklah, kalau begitu sama. Tolong panggil saja Langit jika kita sedang tidak dalam situasi formal. Lagian sepertinya kita akan lebih sering bertemu dalam keadaan santai. Jika mengingat para kekasih kita adalah sahabat. Papar Langit yang diangguki oleh Aryo. Ayo kita kembali ke Resa, kasihan. Karena sepertinya kita sudah terlalu lama meninggalkan mereka, kata Bintang. Dari kejauhan Bintang dan yang lainnya bisa melihat Resa saat ini tengah asik berbincang dengan diselingi tawa. Langit benar, nyatanya Dio mampu membuat Resa cepat akrab padanya. Dan bukankah ini suatu pertanda yang baik? Wah, katanya ceper akrab aja nih. Kata Bintang. Kalian, kok bisa barengan? Tanya Resa. Iya, tadi ketemu di sana pas mau balik. Jawab Bintang. Loh, Tuan Muda Ralingga ada di sini juga? Tanya Dio saat melihat Aryo. Iya, Tuan Muda Arlando. Kebetulan salah satu dari mereka bertiga adalah kekasih saya. Jawab Aryo dengan tangan yang menggenggam tangan Henny. Dio, kenalin itu Henny sahabat aku sama Bintang. Kata Resa. Dio, Henny. Dan untuk Tuan Muda Ralingga cukup panggil dengan Dio saja. Kata Dio. Begitu juga dengan Anda, cukup panggil Aryo saja. Sahut Aryo. Aduh lapar nih, cari makan yuk. Kata Bintang. Tapi sebelum itu kita ke toko pakaian dulu ya. Mau beli pakaian ganti, sudah gak nyaman nih. Kata Bintang lagi. Iya aku juga, sudah gerah banget. Sahut Resa menimpali.
Mereka berenam berjalan menuju di mana area parkir berada. Res, aku bareng sama langit, kata Bintang. Aku juga bareng sama Aryo, sahut Henny. Lah terus aku gimana? Masa aku harus jadi obat nyamuk buat kamu sama Bintang? Kata Dio yang tadi pergi menggunakan mobil langit. Nah, kamu sama Resa aja. Kasihan dia kalau harus nyetir sendiri, malam-malam pula, sahut Bintang. Kamu sama aku aja, kata Resa pada Dio. Terima kasih, ucap Dio. Sama-sama, sahut Resa. Bersambung.